quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos. Permisi Bu, ayo silakan masuk. Ya Bu, makasih. Ayo, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oh iya, hari ini tadi kamu dari mana? Dari rumah Bu, emang sengaja mau ke tempat Ibu. Oh, ngomong-ngomong kamu datang ke sini ada apa ya Mbak Ayu? Gini Bu, saya mau melakukan konseling. Apakah hari ini Ibu ada waktu? Oh iya, kebetulan hari ini memang Ibu punya banyak waktu luang. Kalau Mbak Ayu siap, kita bisa melakukan konseling sekarang juga. Baik Ibu, apakah Mbak Ayu mau melakukan konseling hari ini? Iya Bu, saya mau melakukan konseling pada hari ini. Oh, berarti kita akan melaksanakan konseling individu ya Mbak Ayu? Iya Bu. Sebelumnya Mbak Ayu apakah sudah pernah melakukan konseling individu? Belum Bu. Mbak Ayu apakah sudah tahu mengenai konseling individu? Belum Bu. Oke, jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli secara perseorangan. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan individu. Nah, di dalam konseling individu ini itu ada memuat beberapa asas, dan asas yang terpenting adalah asas kerahasiaan, di mana nanti saya sebagai konselor akan menjaga seluruh rahasia atau ucapan-ucapan yang telah Mbak Ayu ceritakan kepada konselor, yaitu ya Mbak Ayu. Ya Bu. Nah, dalam asas konseling individu ini nanti juga ada asas penormatifan, di mana apa yang kita katakan itu tidak boleh melanggar norma-norma atau menyinggung aturan-aturan. Gitu ya Mbak Ayu? Iya Bu. Oke, kalau gitu Mbak Ayu bisa mulai menceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Ayu dengan sejujur-jujurnya ya. Iya Bu. Oke, silahkan. Jadi gini Bu, saya kan seorang mahasiswa ya Bu. Yeah. Nah, kebetulan di dalam kelas saya itu mayoritas orangnya itu kaya-kaya gitu loh Bu. Jadi saya itu sebagai ya orang biasa gitu loh Bu. Saya itu merasa kayak minder gitu Bu. Jadi saya itu selalu membatasi pergaulan saya sama teman-teman saya. Jadi misal teman-teman saya itu mau mengajak saya makan atau ngerjain tugas atau main ke ya kemana-mana gitu loh Bu, saya itu selalu menolak Bu, karena saya itu merasa minder gitu, nggak pantas bergabung sama mereka gitu Bu. Oke, kalau dari mereka sendiri apakah ada ucapan atau ada omongan yang menyinggung Mbak Ayu mengenai berarti ini permasalahan Mbak Ayu ini karena beda kelas sosial? Iya Bu. Apakah dari mereka itu ada ucapan atau omongan yang menyinggung Mbak Ayu sehingga Mbak Ayu merasa minder atau bahkan kurang mau bersosialisasi dengan teman-teman? Sebenarnya tidak sih Bu. Semisal teman saya mau ngajak makan, ngerjain tugas atau mau main gitu, mereka selalu mengajak saya Bu. Tapi dalam diri saya itu merasa tidak pantas gitu loh Bu. Jadi saya emang selalu menolak setiap kali teman-teman saya mau mengajak saya. Oh, jadi begitu. Dari teman-teman itu, apakah Mbak Ayu punya salah satu sahabat atau teman yang terdekat di kelas Mbak Ayu? Tidak Bu, saya emang selama ini merasa sendiri gitu Bu kalau di dalam kelas. Berarti Mbak Ayu memang tidak bisa berbaur dengan teman-teman Mbak Ayu? Iya Bu. Oke Mbak Ayu, mengenai permasalahan Mbak Ayu ini sebenarnya cukup kompleks dan ini juga sangat sederhana. Itu cuma karena persepsi dari Mbak Ayu saja yang membuat Mbak Ayu menjadi sendiri, menjadi murung, tidak punya teman gitu ya Mbak? Iya Bu. Karena teman-teman Mbak Ayu sendiri juga sebenarnya tidak mempermasalahkan status sosial dari masing-masing antar teman kan? Iya Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan penerapan dari teori behavioral. Apakah Mbak Ayu sudah pernah mendengar teori behavioral? Belum Bu. Oke, jadi nanti Ibu akan memberikan penerapan dari teori behavioral tentang teknik penguatan positif. Sebelumnya, teori behavioral ini adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku konseli dari proses hasil belajar. Nah, teknik penguatan positif yaitu ketika konselor memberikan penguatan berupa motivasi kepada konseli agar konseli bisa memiliki perubahan perilaku dan melebihkan bahwa dirinya itu harus percaya diri gitu ya Mbak? Iya Bu. Oke, jadi gini Mbak,
mengenai pertemanan itu entah kaya, miskin, pintar atau bodoh, cantik atau kurang cantik itu sebenarnya tidak melulu selalu terdepan. Yang penting itu kalau kita berteman itu ya udah, kalau dia baik untuk kita, dia nggak toksik, dia bisa memberikan kita hal-hal baik, itu ya udah kita jalani aja gitu. Lagian kan teman Mbak Ayu juga tidak ada yang menyinggung tentang status sosial kan. Iya. Jadi Mbak Ayu sudah bersikap biasa saja, selayaknya teman-teman bersikap kepada Mbak Ayu, menerima ajakan teman, terus berusaha membuka peluang untuk diri Mbak Ayu bisa berinteraksi dengan teman-teman Mbak Ayu gitu. Karena kalau saya sendiri juga pernah menjadi seorang mahasiswa, dan memang di dalam perguruan tinggi itu individual itu juga ada sih, cuma dari individual itu juga ada yang membentuk seperti teman-teman gitu. Karena kan kita juga makhluk sosial, kita juga pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi sudah selayaknya kita juga menerima interaksi orang lain, dan kita juga harus bisa berinteraksi balik dengan orang lain. Berarti kita harus memiliki hubungan timbal balik. Iya gitu Mbak Ayu. Apakah Mbak Ayu sudah paham dengan apa yang Ibu katakan? Iya Bu, saya paham. Lalu nanti saya harus bagaimana ya Bu? Oke, dimulai dari hal kecil saja. Ketika di kelas, ya udah Mbak Ayu mencoba berbicara kepada teman, ngobrol bareng gitu, kayak biasa aja, nggak usah jadi gimana gitu. Gimana Mbak? Oh iya Bu, nanti sehabis proses konseling ini, insya Allah nanti saya akan berusaha untuk menerapkan apa yang sudah Ibu katakan tadi, dan saya juga akan berusaha semisalnya teman-teman saya mau mengajak saya belajar kelompok, main, ataupun pergi makan, misalnya saya akan membuka diri saya lagi agar saya tidak merasa kayak minder gitu Bu. Iya, karena memang minder itu kan juga tidak baik untuk kita. Selalu percaya diri saja bahwa apa yang kita punya, apa yang kita lakukan itu memang sudah menjadi takdir kita gitu. Tetaplah menjadi orang yang biasa, meskipun banyak orang yang tidak menyukai kita, ya udah, yang penting kita suka dengan mereka. Entah nanti kalau Mbak Ayu sudah membuka diri dan nanti ada teman yang kurang suka dengan Mbak Ayu, ya sudah, biarkan saja. Yang penting Mbak Ayu sudah berusaha untuk membuka diri dan berinteraksi dengan mereka. Karena nanti kan kalau ada apa-apa, Mbak Ayu juga bisa enak kalau mau minta tolong dengan teman. Itu ya Mbak Ayu. Iya Bu. Apakah ada hal yang masih mengganjal yang ingin Mbak Ayu sampaikan? Tidak Bu, saya sudah cukup paham nanti apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih sama Ibu karena Ibu sudah memberikan penguatan kepada saya agar saya ke depannya bisa lebih percaya diri, maksudnya nggak minder-minder lagi gitu Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya, nanti kalau semisal Mbak Ayu masih ada permasalahan yang ingin Mbak Ayu sampaikan lagi, Mbak Ayu bisa datang menemui Ibu lagi. Ibu akan senang sekali membantu Mbak Ayu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Iya, dan Ibu harapkan setelah ini Mbak Ayu bisa itu ya, membuka diri dan berinteraksi dengan lingkungan. Iya Bu. Oke. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, Mbak Ayu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Então menina se prepara, primeiro toma que aqui depois sente na sua cara.